Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Marilah Bapak Ibu untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan dengan KPJ nomor 9. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sucikan ibadah kita. Masing-masing dalam hati hendaknya berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hari ini menurut kalender Majelis Agung adalah pembukaan bulan keluarga. Nanti meskipun masih ada pagebluk virus corona, kita buka, dan kegiatan-kegiatan nanti kita akan lakukan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, ini kami anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau selalu menyertai, memelihara hidup dan kehidupan kami. Hingga saat ini hidup kami senantiasa ada dalam lindungan kasih tangan Tuhan. Bapa, kami juga memohon pengampunan. Masih banyak hal pemikiran, ucapan, tingkah laku kami yang belum sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Perkenankan bersama-sama kami merendahkan hati kami, memohon pengampunan, dan memohon kekuatan agar dimampukan untuk dapat menjadi berkah di tengah situasi kondisi yang semacam ini. Demikian Bapa doa permohonan kami, semuanya kami serahkan kepadamu, dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari kidung KPJ 55 bait 1 dan 2. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Seperti bacaan dari Majelis Agung, kita renungkan dari Injil Matius 10 ayat 34 sampai 42 yang akan dibaca oleh salah satu anggota majelis. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih atas kasih penyertaan-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi setiap hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan maksud dari firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat 34 sampai 42. Matius 10
ayat 34 sampai 42 yang demikian. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidup kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu, salam patunggilan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bagi Allah yang sangat setia kepada kita, tak ada satu persembahan yang menyenangkan hatinya kecuali kesetiaan, ketaatan dan cintanya umatnya, umat manusia. Kalau Bapak Ibu setia mencintai Allah, itu sangat-sangat menyenangkan hati Allah. Nah, salah satu cara untuk menyenangkan hati Tuhan atau setia tadi adalah memberi. Jadi perikop kita ini Bapak Ibu kalau kita renung-renungkan, ini ajaran bagaimana kita mampu memberi kepada Allah dan memberi kepada sesama. Ini intinya. Dan kalau kita rinci, bagaimana kita memberi setia kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang tidak mengenakkan, dalam situasi kondisi yang tidak mengenakkan. Hari-hari ini kan situasinya sangat tidak enak. Kita diam di rumah karena virus corona. Mungkin sering tertekan, sering padu atau bertengkar dengan suami istri gara-gara macam-macam hal. Jadi situasinya tidak enak karena virus corona. Bagaimana kita mampu memberi dalam situasi yang semacam ini? Konteks dari bacaan ini adalah kalau kita lihat bacaan sebelumnya, itu ada penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Penganiayaan kepada orang-orang yang telah percaya pada Yesus Kristus. Nah, dalam situasi yang semacam ini, iman Kristen tidak boleh ikut atau tidak boleh semakin hari semakin surut. Justru ketika banyak permasalahan,
situasi kondisi yang tidak mengenakan, kita harus membangun iman semakin hari semakin dimampukan untuk memberi dan memberi. Ini sebenarnya inti dari pergumulan bacaan kita. Bapak Ibu, ayat 34 sampai ayat 39. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah mendamaikan manusia dan Allah. Jadi mendamaikan manusia dan Allah yang dulu Allah itu yang dulu manusia itu berdosa, kemudian oleh pengampunan, pengorbanan Yesus sekarang menjadi damai. Jadi manusia, Bapak Ibu sekarang hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, hidup bersama dengan Allah ini Bapak Ibu ternyata menumbuhkan pertentangan-pertentangan. Apalagi dalam sebuah keluarga. Karena keluarga itu kan ada satu aturan yang biasanya diikuti bersama. Nah, bayangkan kalau salah satu anggota dalam keluarga ini percaya pada Yesus dan setia pada Yesus, yang mungkin aturannya berbeda dengan yang selama ini dipegang, pasti akan terjadi pertentangan. Demikian juga hubungan dengan teman, saudara, tetangga, teman kantor, itu juga terjadi pertentangan. Untuk itu dalam bacaan ini Yesus datang tidak membawa damai tetapi membawa pertentangan. Tapi sesungguhnya Dia datang mendamaikan manusia dan Allah, dan justru perdamaian manusia dan Allah ini menumbuhkan pertentangan karena yang dipegang, nilai yang dipegang itu berbeda. Yang satu mungkin memegang nilai-nilai yang lama atau mungkin nilai masih duniawi. Yang orang yang percaya pada Yesus nilainya adalah cinta kasih. Cinta kasih. Ini yang terjadi pertentangan. Tapi tidak masalah. Untuk itu Tuhan Yesus tadi ajarannya mulai ayat yang ke-40 sampai ayat 42. Itu Tuhan memberikan pengajaran meskipun situasinya sulit, meskipun situasinya banyak pertentangan, yang namanya kesetiaan, cinta kasih, yang namanya memberi tidak boleh berhenti, tidak boleh berhenti. Kalau perlu semakin hari semakin memberi dan semakin memberi. Kalau perlu semakin hari semakin mencintai dan terus mencintai. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus, itu adalah satu pengakuan pribadi. Seperti pengakuan iman yang sering kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Aku ini adalah pernyataan pribadi, bukan pernyataan kelompok, bukan pernyataan saya sebagai anggota keluarga, saya sebagai anggota masyarakat, bukan, tapi secara pribadi di hadapan Allah. Itu pengakuan. Pengakuan ini Bapak Ibu harus diwujudkan dengan kesetiaan dan cinta kepada Allah yang tulus ikhlas. Jadi Allah menjadi yang paling utama dalam kehidupan karena pengakuan yang telah kita bangun tadi. Untuk itu Tuhan Yesus tadi mengajar barang siapa itu mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mengapa? Karena itu tidak mengutamakan Allah itu. Tidak menjunjung tinggi Allah yang diakui. Justru Allah yang lebih rendah dari kasih kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, dan seterusnya. Ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi pengakuan pribadi mau tidak mau harus membuat kita mengutamakan Allah
dalam hidup dan kehidupan kita. Meskipun situasi kondisinya tidak enak, meskipun situasi kondisinya seperti saat ini yang sedang terjadi pagebluk virus corona. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal itu yang perlu kita renungkan kembali supaya kita bisa mewujudkan kesetiaan kita di tengah situasi yang tidak mengenakkan. Yang pertama, tujuan nderek Gusti itu apa? Tujuan Bapak Ibu ikut Tuhan itu yang apa itu? Apa ingin masuk surga? Apa ingin kaya? Atau apa? Ini yang harus kita kita angkat lagi itu. Kadang-kadang orang mengikut Tuhan tapi nggak tahu tujuannya. Mungkin Bapak Ibu saat ini lupa atau mungkin tujuannya juga macam-macam. Bayangkan kalau orang akan pergi tanpa tujuan itu, dia tidak akan sampai pada tujuannya. Atau kalau sudah saya punya tujuan, kemudian pergi, di tengah perjalanan ada gangguan, ada masalah, sehingga lupa, ya tadi saya akan kemana, kan ya lucu. Ketika orang percaya pada Tuhan Yesus, sebenarnya kalau direnung-renungkan dalam Alkitab itu ya tujuannya mengikut Tuhan, mengikut Tuhan. Jadi tujuan Bapak Ibu jadi orang Kristen adalah mengikut Tuhan, mengikut Tuhan. Dene ketika kita itu mengikut Tuhan masuk surga, yaitu satu berkah yang luar biasa. Kalau kita mengikut Tuhan mendapatkan penyertaan, itu berkat yang luar biasa. Umpama kita mengikut Tuhan tidak mempunyai kekayaan, tidak masalah, yang penting mengikut Tuhan. Ketika kita sakit, tidak masalah, yang penting kita mengikut Tuhan dalam situasi kondisi sakit. Ini tujuan kita mengikut Tuhan, yaitu mengikut Tuhan. Mulai kapan? Ya mulai kita mengucapkan pengakuan, ya mulai hari ini juga. Kalau mungkin tujuannya berbeda, mulai hari ini mari kita rubah bahwa kita menjadi orang Kristen adalah ikut Tuhan, mengikut Tuhan. Kapanpun, dalam situasi apapun. Kalau Bapak Ibu melihat dalam ayat yang ke-38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini kuat sekali. Bahwa tujuan hidup kita adalah mengikut Tuhan. Nah, mengikut Tuhan itu masuk surga. Jadi bukan masuk surganya tujuannya. Kalau masuk surga nanti sakarepe dhewe. Ketika hidup enak seneng, ketika hidup tidak enak nggak seneng. Nah, kalau mengikut Tuhan, meskipun situasinya tidak mengenakan, meskipun terjadi pertentangan, tetap mengikut Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ingat lagu, kalau Kidung Jemaat itu Kidung Jemaat 375. Menawi basa Jawa, kula badhe nderek Gusti, kula badhe nderek Gusti, ngantos lami-laminya, sanadyan nandang susah, lara lapa neng donya, kula badhe nderek Gusti, ngantos lami-laminya. Kula badhe nderek Gusti. Kok badhe? Badhe kan akan itu. Maksudnya begini,
Tuhan sekarang saya sudah mengikut Engkau. Nanti saya akan mengikut Engkau lagi. Ketika situasi tidak enak, saya akan ikut Engkau. Ketika saya sakit, saya juga akan ikut Engkau. Sampai selama-lamanya saya ikut Engkau. Itu maksudnya begitu. Sama dengan Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau. Saya akan ikut Yesus selama-lamanya, meskipun susah, meskipun menderita, tetap ikut Tuhan. Inilah tujuan hidup. Inilah tujuan hidup. Meskipun katakan Yesus datang ke dunia ini membawa pertentangan atau pemisahan, tetapi kita tetap mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan. Seperti judulnya Bapak Ibu, Yesus membawa pemisahan. Kemudian bawahnya, bagaimana mengikut Yesus. Jadi judul ini semacam dua kalimat ya. Yesus membawa pemisahan, titik. Kemudian bagaimana mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus selama-lamanya. Meskipun ada pemisahan, pertentangan, tetap mengikut Yesus. Itu maksudnya begitu. Jadi mengikut Yesus selama-lamanya, meskipun banyak pertentangan, banyak masalah, meskipun ada virus corona, kita tetap mengikut Tuhan. Jadi tujuan hidup kita itu. Nah, untuk itu kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, apakah dalam mengikut Tuhan Yesus itu kita semakin hari semakin setia, atau semakin hari malah semakin merosot. Dalam banyak pertentangan, apakah ketika kita mengikut Yesus semakin setia, iman kita semakin setia, atau justru semakin merosot karena banyak pertentangan? Ketika ada virus corona, apakah iman kita semakin kuat, semakin setia, atau justru semakin tidak setia? Nah, ayat berikutnya, ayat 40 sampai ayat 42 ini adalah memberi, ajaran untuk memberi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, meskipun kita tidak berharap ya, mengikut Tuhan itu terberkati, kita tidak berharap menerima berkat. Tetapi Tuhan Allah yang sangat senang gitu. Ketika kita mencintai dan setia pada Dia, Dia akan memberi. Dia akan memberi. Saya ulangi, meskipun kita mengikut Tuhan tidak mempunyai harapan kalau saya mengikut Tuhan nanti diberkati, tidak begitu. Atau ketika kalau saya mengikut Tuhan akan masuk surga, harapannya tidak begitu. Tetapi meskipun karena kita itu orang yang setia, Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak berharap dari Gusti supaya diberkati, tetapi karena kita setia kepada Dia, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati kita. Karena apa ya? Karena Tuhan senang itu. Seperti yang saya ungkapkan pada awal tadi, bagi Allah tidak ada yang menyenangkan Dia kecuali kesetiaan, ketaatan dan cinta dari orang-orang kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu setia, cinta, taat kepada Allah, Allah itu senang. Kalau Allah senang, meskipun kita tidak minta akan diberi. Mungkin Bapak Ibu ingat Salomo.
Salomo ini orang yang mencintai Allah, orang yang setia pada Allah. Kemudian Allah senang, Allah menjumpai dalam mimpi. Katanya Allah, Salomo, hidupmu sangat baik dan menyenangkan aku. Mintalah apa yang harus aku lakukan untuk kamu. Jadi Allah yang menawarkan. Salomo tidak meminta, Allah yang menawarkan. Kemudian Salomo, ya Allah, karena saya itu masih muda menjadi raja, saya mohon diberi kemampuan untuk menimbang-nimbang dengan bijaksana. Itu yang diminta. Tetapi Allah tidak hanya itu, menambahi berkat, menambahi harta benda, menambahi berkat-berkat yang memang dibutuhkan oleh manusia, yang pada dasarnya Salomo tidak meminta. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mengikut Yesus ini yang harus kita bangun, terus kita bangun supaya kita semakin setia, semakin mencintai Tuhan, semakin tidak mencintai, semakin hari semakin setia, dan terus setia, tidak semakin hari semakin tidak setia, tapi semakin hari semakin setia. Bagaimana kalau terjadi perpecahan dalam keluarga seperti dalam bacaan tadi? Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita tetap setia pada Allah, perpecahan atau pertentangan dalam keluarga dapat kita sikapi dengan bijak. Kita tetap mencintai karena itu keluarga kita. Kita tetap memberikan berkat atau menyalurkan berkat karena itu keluarga kita. Meskipun misalnya dia itu mengolok-olok kita karena Yesus, meskipun dia itu meninggalkan kita, kita tetap setia. Kita tetap mencintai dia. Karena kita setia pada Allah. Bagaimana kalau kita disingkirkan di tengah pekerjaan kita oleh teman-teman kita? Ya, kita tetap mencintai dia. Tetap bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Karena kesetiaan kita kepada Allah jangan diganggu, jangan surut oleh situasi dan kondisi. Biasanya Bapak Ibu, justru situasi kondisi inilah yang membuat surut iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yusuf, mungkin kenal nggih Yusuf. Yusuf ini orang setia, orang yang taat, orang yang mengasihi Allahnya. Meskipun dibenci keluarganya, dia terus memperjuangkan hidupnya semakin hari semakin mencintai Tuhan dan semakin hari tidak membenci keluarganya. Meskipun Yusuf seorang diri, tapi orang yang setia pada Allah, dia menjadi berkat bangsa Mesir dan menjadi berkat bagi keluarganya. Tidak pernah ada kebencian dalam diri Yusuf. Karena kesetiaannya, karena cinta yang semakin hari semakin bertumbuh dengan baik. Bapak Abraham ketika hidup nyaman di dalam keluarganya dipanggil Tuhan. Abraham keluar dari sana, keluar dari Ur Kasdim, keluar dari sanak keluargamu ke tempat yang akan kutunjukkan. Kemudian dia juga ngikut karena kesetiaannya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah. Di tengah perjalanan banyak masalah, setelah nyaman, hidup nyaman, Allah berfirman, Abraham anakmu persembahkan kepadamu. Abraham juga ikut karena dia mencintai Allah dan setia pada Allah. Dan akhirnya Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Meskipun dia satu orang. Tuhan Yesus anak tukang kayu, dibenci banyak orang, keluarganya pun juga membenci, saudara-saudaranya membenci. Bahkan dia dihukum mati. Satu orang menjadi berkat dunia karena kesetiaan kepada bapaknya, karena cintanya kepada umat manusia dan cintanya kepada bapaknya. Dia tetap setia sampai akhir hayat.
Bapak Ibu, sebenarnya pesan yang muncul dalam bacaan ini adalah tetaplah setia. Tetaplah setia kepada Allah. Meskipun situasinya banyak pertentangan, meskipun situasinya tidak enak, tetap setia kepada Allah, tetap mengasihi Allah, tetap mengasihi sesama, tetap memberi dan terus memberi, karena Allah menyediakan upah bagi orang yang setia. Kalau kamu menerima seorang nabi, nah kamu akan menerima upah seperti upah yang diterima oleh nabi. Kalau kamu menerima seorang benar, kamu akan menerima upah seperti yang diterima orang yang benar itu. Kalau kamu menolong orang yang kecil, upahmu tidak akan hilang. Itu katanya Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, kalau kita setia dan setia kepada Allah, meskipun kita tidak meminta, meskipun tidak berharap, tapi Allah karena senang dan mencintai kita, Dia akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita semuanya. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus terus membangun kesetiaan kita, semakin hari harus semakin setia dan semakin setia. Kita sudah tahu tujuan hidup kita mengikut Tuhan. Bagaimana mengikut Tuhan ini semakin hari semakin setia. Bagaimana mengikut Tuhan ini semakin hari semakin mencintai Dia. Segala sesuatu yang menghalang-halangi saya untuk mencintai Tuhan dihilangkan. Segala sesuatu yang mendukung saya untuk mencintai Tuhan, ini yang harus dikembangkan. Segala sesuatu ini yang ada dalam diri kita, sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Benci ini tidak mendukung kesetiaan pada Allah, tidak memaafkan tersinggungan, ini tidak mendukung pertumbuhan cinta kita kepada Allah. Kasih ini mendukung, kita harus semakin hari semakin mengasihi. Kesetiaan, murah hati, lemah lembut, ini adalah sifat-sifat yang mendukung. Kita adalah pribadi yang sangat pribadi banget. Iman kita itu iman pribadi. Aku mengasihi Allah. Jadi muncul dalam diri kita. Jangan mudah dipengaruhi oleh situasi kondisi yang di luar kita. Kalau ada pertentangan, iman kita turun, jangan itu. Virus corona kita tidak mampu memberi, jangan. Itu kan situasi di luar kita. Situasinya apapun terjadi pertentangan, kita tetap setia, mencintai, tetap kita mewujudkan pemberian kita kepada banyak orang, karena itu adalah wujud cinta kasih kita kepada sesama manusia. Tetaplah setia sampai akhir hayat. Tetaplah setia meskipun banyak orang yang mencela. Tetaplah setia meskipun mungkin Bapak Ibu sedang sakit. Tetaplah setia meskipun sedang bergembira, sedang bersusah. Tetaplah setia. Itulah kunci untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga yang setia kepada Allah, meskipun dalam keluarga ada pertentangan, keluarga akan terberkati dan dijaga oleh Tuhan. Bapak Ibu, setialah dan tetap setialah dan tetap setialah. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan bersama-sama. Kita mengungkapkan hati kita melalui pujian kidung Pasaman Jawi 300 kali dosa pada setunggalan kali. Mulang reng raya di
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh muka bumi, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji dari KPJ 181, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur terima kasih Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu
untuk setiap pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan kalau sampai dengan detik ini kami masih bisa menghirup udara segar, kami masih bisa merasakan bagaimana begitu besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu juga mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang menguduskan dan menyucikan, sehingga biarlah persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga memberikan persembahan-persembahan yang lain, baik berupa persembahan tenaga kami, memberikan persembahan waktu kami, memberikan persembahan kehidupan kami. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, biarlah segala persembahan yang kami berikan, Tuhan terima, dan biarlah juga semuanya itu Tuhan bisa menjadi nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GKJW Jemaat Ponorogo. Tuhan, Engkau melihat satu persatu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami penderitaan karena pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menolong dan memberikan pertolongan kepada mereka satu persatu. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu bagi jemaat-Mu tidak akan pernah terlambat. Dan kami percaya semuanya itu sesuai dengan waktu Tuhan. Dan jikalau saat ini Tuhan, ada jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit ataupun sedang di dalam masa pemulihan, kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri akan menjamah sakit penyakitnya, dan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan melalui segala usaha upaya yang dilakukan, baik melalui dokter ataupun melalui obat ataupun melalui cara-cara yang lain. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati segala upaya itu, dan itu akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dan juga untuk pemerintahan mulai dari presiden sampai dengan RT dan RW. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memimpin dan membimbing mereka mulai sehingga para pemimpin bangsa kami menjadi seorang pemimpin yang bijaksana di dalam menentukan setiap keputusan di tengah-tengah wabah pandemi yang terjadi saat ini. Dan juga untuk kami semua Tuhan, untuk warga negara ini, biarlah kami tetap kuat, biarlah kami tetap setia kepada-Mu di tengah masa pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan, masa pandemi ini justru akan memberikan kekuatan iman yang lebih kepada kami. Dan ini tidak akan membuat kami lemah, tidak akan membuat kami jatuh Tuhan. Justru dengan keadaan ini kami bisa saling bergandengan tangan untuk memperkuat iman kami. Dan kami bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Demikian segala doa seru sembahyang kami. Dan biarlah doa yang kami panjatkan pada hari ini Tuhan sempurnakan melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimohon untuk berdiri. Seperti yang saya sampaikan di depan, hari ini tanggal 28 Juni adalah pembukaan bulan keluarga. 1 bulan ke depan kita akan bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan dalam keluarga kita masing-masing, supaya kita tetap diingatkan akan kesetiaan kita kepada Tuhan, meskipun keluarga di tengah pertentangan zaman, keluarga di tengah-tengah pandemi corona, tapi keluarga harus tetap setia dan tetap setia kepada Allah untuk mewujudkan kebaikan, cinta kasih di mana-mana.
Untuk itu Bapak Ibu, bulan keluarga kita buka dengan menyebut nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama akan mengangkat pujian dari Kidung Pasaman Jawi, Kidung nomor 434 bait yang pertama. Kita menerima berkat dari Allah melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan kemampuan untuk tetap setia sampai selama-lamanya. Setia di tengah pertentangan, setia di tengah pandemi virus corona, tetap mewujudkan cinta kasih. Dan Allah memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin.